enggak, Kang Ustad. Iya, Pak Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama baraktu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin hamidun majid. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh dan menuntut ilmu yang insya Allah berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Adib di kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Falah Kota Cirebon. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustadz Agung Fadil yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi yang luar biasa, yaitu tentang meneladani Rasulullah dalam mendidik anak dan mengelola rezeki. Diharapkan dengan adanya kajian ini kita diberikan kemudahan gitu kan dalam mengelola rezeki, dalam mendidik anak. Karena mungkin kita selama bertahun-tahun mungkin ya mengelola rezeki atau yang sudah diberikan rezeki anak gitu kan, mendidik anak, mungkin ada sedikit apa namanya, ada sedikit manggrek gitu kan, mandek di tengah jalan atau mungkin ada masalah nih di tengah-tengah jalan. Nah, kita coba akan belajar bareng-bareng. Semoga dengan adanya kajian kita pada malam hari ini, masalah-masalah yang kita hadapi dapat ya teratasi dengan izin Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca semalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Ustadz Agung untuk penyampaian materinya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada acara kajian keislaman, dan semoga menjadi wasilah untuk kita semua untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala
Semoga kita semua diberi rezeki yang berlimpah. Semoga kita juga bahagia di dunia dan di akhirat. Ini kajiannya judulnya apa sih Kak? Tentang Mengenal ya, Rasulullah dalam mendidik ya dan Rasulullah ya. mengelola rezeki. Jadi contoh. Mm. Dalam Al-Quran banyak disebutkan dalam uh, ayat-ayat ada yang ayat-ayat yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Ada juga ayat yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul adzim. Ini sifatnya sharing saja ya Kang Ustadz ya. Sharing, kita diskusi bersama ya. Jadi kita semua itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah baik dalam melaksanakan syariat Islam dalam diri kita, keluarga kita, tetangga, nusa, bangsa dan agama. Jadi sebenarnya kita itu adalah seorang makhluk yang namanya manusia yang melanjutkan misi visinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi misi dari Nabi Adam, visi Nabi Allah Adam alaihissalam ini menjadi manajer, menjadi khalifah, ya menjadi uh, pemimpin, ya pengelola planet ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataz'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kurang lebih artinya kata Allah, saya telah menjadikan seorang seorang manajer, seorang pengelola planet bumi. Hmm. Nah, kemudian saat itu para malaikat merespon seolah protes diri, kenapa tidak kalangan kami saja, para malaikat. Justru Allah memilihnya jenis manusia dengan ucapan para malaikat atas fiha, akankah engkau menjadikan manajer pengelola planet bumi ini adalah man, seseorang yang yufsidu fiha, yang selalu melakukan pengrusakan-pengrusakan, walaupun alasan-alasannya adalah perbaikan, penertiban, dan juga inovasi dan kreasi. Tapi ya kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan engkau. Tapi Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu terhadap apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kemudian ya itulah skenario Gusti Allah. Kemudian kita menemukan ya misi visi daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian ketika Nabi Adam ada di sorga beserta Siti Hawa,
jangan dekat pohon ini. Ternyata si setan tuh mempengaruhi, merekomendasikan dengan tipuan-tipuannya. Nah, kemudian dia bukannya mendekati pohon, bahkan ya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu memakan buah khuldi. Akhirnya ya Nabi Adam dengan Siti Hawa terusir dari sorga. Jadi saja hidup ini. Nah, kemudian turun temurun tuh sampai kita semua. Ya, kita juga termasuk orang yang lagi meneruskan programnya Nabi Allah Adam, yaitu menghidupi, mentakwilkan, memanage planet bumi ini. Nanti kalau udah selesai ya sudah, planet bumi ini terserah Gusti Allah untuk apa, untuk siapa gitu. Nah, dari eh, keturunannya Nabi Allah Adam alaihissalam termasuk kita kemudian turun temurun. Nah, kita punya keturunan, nanti anak kita punya keturunan. Semuanya sesungguhnya sandiwara. Sandiwara siapa yang baik nanti akan dibalas oleh Allah dengan baik. Siapa yang sandiwara di dunianya jahat, maka kejahatannya itu akan kembali kepada diri. Dengan kata lain, Allah memberikan punishment. Untuk itu, bagaimana kita hidup di dunia ini, ya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita berupa syariat Islam. Ya, syariat-syariat Nabi dulu ya, untuk nabi-nabi dulu kayak syariatnya Nabi Adam ada syariatnya untuk khusus untuk Nabi Adam, ada syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, dan terakhir syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat Islam. Nah, persoalannya bagaimana kita ini ya hidup di dunia ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu perlu ada ilmunya di situ. Kita harus mencontoh apa yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bergaul ya dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan nusa, bangsa, agama. Bagaimana Rasulullah melakukan aktivitas keseharian yang berkaitan dengan orang-orang non-Muslim, dengan orang Nasoro saat itu, dengan orang Yahudi saat itu. Ya, bahwa Islam ini ya rahmatan lil alamin. Jadi kalau pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ya tentu harus mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu konsep yang Rasulullah tawarkan kepada kita. Konsepnya sederhana, yang sudah hafal ya pada orang-orang Muslim yang lingkungan orang Muslim sih. Hadis ini sudah familiar, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata bu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Ya, kurang lebihnya hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama sahabat Abu Hurairah. Ya, beliau selalu bersabda, ketika manusia meninggal, ketika manusia pindah alam,
sudah kontraknya habis Gusti Allah, semuanya yang biasa sholat itu nggak bisa sholat lagi. Yang biasa ngaji Quran nggak bisa ngaji lagi. Yang biasa sedekah, yang biasa yang silaturahmi, semuanya tidak bisa dilakukan lagi. Tapi ada tiga hal kata Rasulullah, walaupun orang itu sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Ya, seolah namanya pasif income. Orangnya sudah diam, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan amal soleh, tapi pahalanya terus mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, sodako jariah. Sodako jariah ini sodako yang pahalanya terus mengalir. Ya, seperti kalau kita ada rezeki, kita belikan Al-Quran, kemudian Al-Qurannya itu dibaca oleh orang-orang yang lagi menghafal Al-Quran di pondok pesantren, atau di musola, atau di masjid. Sepanjang Al-Quran dibaca, orang yang infak sedekah Al-Quran itu akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau membangun masjid, membangun sholat, membangun pondok, madrasah, dan lain seterusnya, itu akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya adalah ilmu yang ta'fubih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika belajar, kemudian ya diamalkan ilmunya. Kita dapatkan informasi, kita dapatkan membaca, kemudian hingga hafal, difahami, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kuncinya? Si Mbak Iin, Mbak Iin di WA saja atau di telepon. Iya. Nah, bagaimana dengan yang masa-masa sekarang yang sudah sangat maju atau sudah ada perkembangan-perkembangan media sosial, ya kayak Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, kita bisa dakwah di situ, ngajak orang atau nulis, ya, dengan nulis di WA, dimasukkan ke status status WA. Ternyata ada Kang Ustadz orang yang hobinya itu menonton status WA orang lain. Statusnya kan, saya tuh coba ya mencoba mengupload di status, ya status WA. Banyak pisan yang nontonnya. Berarti ada segmennya sendiri. Jadi nggak di situ, nulis di situ. Ya, ketika ngajak sholat tahajud, ya sholat duha, sholatnya jamaah, ya menghafal Al-Quran atau baca Al-Quran, ya apa yang saya tulis di status, ya WA, kemudian mereka mengamalkan apa yang eh, saya ajak di situ, ya dapatlah pahala, ya menurut konsep ini, ya menurut konsep hadis ilmu tafaubih, atau konsep hadis yang mengatakan man sanna sunatan hasanatan, siapa orangnya yang mengajak, yang menunjukkan suatu kebaikan pada orang lain, kemudian orang lain itu maka akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang melakukan. Nah, yang terakhir nih, nah ini yang terkait dengan judul, ya meneladani Rasulullah, ya dalam membimbing anak, mendidik anak, bagaimana anak itu ya bisa menjadi orang
menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang ahli khair, ahlu ibadah, gitu. Nah, di sini ada ya waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Lalu bagaimana caranya nih? Ya memang berproses. Jadi anak ini adalah suatu amanat atau suatu karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedikit orang yang nikah lama nggak mendapatkan keturunan. Ya. Itu bagaimana nanti kalau seseorang itu sudah meninggal dunia? Tapi kalau kitanya sadar, ya dengan tidak mendapatkan karunia atau anugerah dari Allah melalui anak kandung, sebenarnya ada peluang. Peluangnya apa? Peluangnya adalah anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Tapi anak di sini adalah anak yang melalui proses pembelajaran. Jadi anak kita atau kalau kita tidak mendapatkan karunia atau anugerah amanat titipan dari Allah berupa anak kandung, ya maka ada kesempatan yaitu apa mengajar, ya mengajarkan ya anaknya orang lain. Ya, anaknya orang lain ini adalah ya anak melalui proses pembelajaran. Kalau kita tidak bisa ngajar, misalkan karena proses dulunya berbeda, ya bukan mondok atau bukan belajar di madrasah, tapi dulu proses itu di sekolah umum, kemudian menjadi orang yang kan, jadi orang kaya, masih bisa menjadi peluang. Peluangnya apa? Peluangnya mengangkat, ya mengangkat anak soleh, disekolahkan, di pondok pesantrenkan, dikuliahkan. Nah, kalau anak tersebut menjadi orang soleh, oh ini akan doain orang yang biayai. Ya, anak angkat namanya. Itu kira-kira Kang Ustadz. Ya, jadi anak ini, ya terutama anak kandung, itu akan selalu memperhatikan orang tuanya, bukan omongannya. Tapi ada sebagian orang memperhatikan omongan dari orang tuanya. Jangan, stop, jangan Anda lakukan, jangan main HP baik. Gitu. Padahal sih anaknya itu lebih senang pegang HP daripada ya membaca Al-Quran. Biasa gitu. Ya, anak lebih suka ya pegang-pegang HP, lihat-lihat status, lihat WA, lihat TikTok, IG. Padahal orang tua nyuruhnya sering suruh baca Al-Quran, tapi anggap baik. Nah, ini perlu ada strategi di situ. Ya, bagaimana strategi? Ya, diajak ngobrol, makan bareng, sedikit demi sedikit. Kitanya dulu orang tuanya. Kalau kita hanya nyuruh-nyuruh anak suruh sholat jamaah, orang tuanya nggak sholat jamaah. Nyuruh anak supaya ngaji Quran, orang tuanya nggak ngaji Quran. Nyuruh anak supaya belajar, supaya banyak baca, tapi orang tuanya nggak banyak membaca. Jadi ya peribahasa sih, anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Ya, kalau pohon pisang, anak itu tidak jauh dari induknya, dari pohon pisang induknya itu. Maka yang harus diperhatikan adalah ya orang tuanya dulu, orang tuanya dulu yang eh, melakukan apa ibadah-ibadah atau suatu amal-amal soleh. Kalau sekiranya tidak bisa, ya harus dititipkan.
dititipkan di lembaga pendidikan, apa itu di TK, TK-nya TK yang Rodotul Atfal gitu, atau di madrasah ibtidaiyah, atau di pondok gitu. Nanti insya Allah hmm, orang tua yang sibuk menitipkan anaknya di pondok mah insya Allah beda ya. Coba aja deh hasilnya beda. Anak yang disekolahkan di SD yang tidak ngaji dengan anak yang dititipkan di madrasah ibtidaiyah apalagi ngajar ngajar masuk pesantren itu beda jauh tuh berbeda di dalam mendidik anak tuh itu harus diawali oleh orang tua ya. Harus cinta kepada ilmu cinta kepada orang yang punya ilmu itu strategi kalau ada orang benci dengan ustadz dengan ustazah nggak mau deket dengan ustadz dan ustazah dan kiai dan orang ngerti. Insya Allah anak itu akan jauh dengan ustadz, ustazah, dengan orang ngerti, dengan kiai. Sudah banyak terbukti begitu. Kenapa? Karena orang tuanya yang nggak mencontohkan terhadap anaknya, tapi sebaliknya ketika orang tuanya itu rajin ke musola, ke masjid, ke majelis taklim, sering duduk bersama dengan ustaz dan ustazah. Sedikit banyaknya anaknya juga akan memperhatikan orang tuanya dan mau ngaji, mau sholat. Jadi intinya sih ya bagaimanapun juga ya orang tuanya, ya orang tuanya harus mengawali melakukan amal soleh, nanti anaknya itu akan mengikuti, meniru. Jadi kalau ada proses, kalau ada proses yang panjang, bagaimana anak itu bisa menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berakhlakul karimah, dan akan menjadi aset untuk kedua orang tuanya. Kira-kira begitu, Kang Ustadz. Ini enaknya ngobrol saja nih, Kang Ustadz ya. Boleh Heeh. Pak Ustadz, boleh. Kalau dalam Al-Quran sih, ya sudah banyak ya. Kayak ayat yang tadi dibacakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, jikalau ya hamba-hamba Allah, kalau seolah ngomong begini, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya kepada hamba-hambaku, jikalau kalian mengaku, ya mengklaim bahwa mereka itu cinta kepada Allah, maka cintanya itu dianggap tidak sah terkecuali harus cinta kepada Nabi. Gitu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka garansinya itu, jaminannya, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi ada jaminan-jaminan bagi orang yang mencintai Nabi, mengikuti langkah-langkah Nabi. Itu jaminannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Satu lagi wasabbit aqdamakum. Allah akan menguatkan imannya, Allah akan menguatkan Islamnya. Gitu. Jadi ini merupakan satu konsep dalam Al-Quran untuk orang-orang yang menghendaki, menginginkan dirinya supaya dicintai oleh Allah, kemudian diampuni dosa-dosanya, dan dikuatkan Islamnya. Ikuti saja apa yang disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis,
Ya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, kira-kira itu Kang Ustaz. Enggak barangkali dibuka dengan tanya jawab atau diskusi Kang Ustaz. Alhamdulillah, nggih, syukron kasiron kami sampaikan kepada guru kita, Ustaz Abdul yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, semoga Bapak Ibu akan teteh yang ingin menyampaikan mungkin sharing-sharing boleh atau mungkin bertanya boleh. Bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga Bapak Ibu. Pada kecapean nih Kang Ustaz. Maka Kang barangkali mewakili jamaah. Nggih, Pak Ustaz. Intinya sih gini Kang Ustaz. Mm. Jadi kalau anak itu sebagai amanat ya Kang Ustaz, yang mana dijamin juga oleh Allah Taala. Ya, jangankan kita manusia, makhluk-makhluk yang ada di dasar tanah, di dalam perut bumi, Allah rezekinya. Kata Allah, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak sekali-kali makhluk-makhluk yang ada di dasar tanah, di dalam perut bumi, terkecuali Allah lah yang menjamin rezeki. Itu makhluk lain. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia sih lakot karena Bani Adam. Kata Allah, Allah memuliakan anak keturunan Adam. Jadi bedalah manusia dengan non manusia. Ya. Dalam ayat yang lain mengatakan nahnu narzukukum wa iyyakum. Kami kata Allah, narzukukum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian semua. Wa iyyahum. Dan orang-orang yang dijamin, ditanggung oleh kalian. Tapi ada ayat lainnya mengatakan berba- berbaliknya begini. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang menjamin rezeki pada mereka dan kepada Anda. Gitu. Tapi kalau dilihat dari gramatikal bahasa Arab, Kang Ustaz, itu kalimat itu nahnu. Jadi kalau nahnu itu namanya domir mutakalim al-ghair. Jadi ada keterlibatan manusia dan Gusti Allah. Manusianya mengoptimalkan, memaksimalkan usahanya dengan segala keilmuan dan wawasannya dan pengetahuannya dan keilmuannya. Kemudian Allah mentakdirkan ketemu tuh Allah sih memberikan rezeki kepada orang yang tidak bekerja, tidak dagang, sangat bisa. Cuma melalui apa gitu. Tidak ada pepantes, tidak ada perantaraan, sababi ya. Jadi kayak menurut keilmuan itu nggak nyambung. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu kalimatnya nahnu. Berarti ada upaya manusia maksimal kemudian bersamaan dengan takdir Gusti Allah. Karena ada orang usahanya maksimal, berusahanya itu optimal, tapi yang melaratnya angker. Ya, melaratnya angker miskinnya angker. Kenapa? Karena tidak bersamaan dengan takdir Gusti Allah. Anak urid, kita memiliki kemauan. Kita semua memiliki kemauan. Tapi Allah memiliki, ya, lebih memiliki kemauan.
Di situ orang yang maksimal bekerjanya, maksimal dagangnya saja belum tentu banyak dititipi karunia oleh Allah, apalagi yang tidak. Tapi pengalaman atau kita memperhatikan bahwa ketika seorang hamba atau makhluk tawakalnya itu benar-benar tawakal, Allah pasti menjamin rezekinya. Contoh nih Kang Ustaz, biasanya kan ada burung tuh, burung dari sarang keluar pagi-pagi dengan telik, kata bahasa Jawa mah telik ya, telik kosong. Sore-sore tuh penuh. Coba, kalau bukan karunia Allah, iya, iya. Nih. Itu karena benar-benar tawakal. Lalu bagaimana dengan manusia? Karena kurang percaya sama Gusti Allah, kurang prosentase tawakalnya, maka rezekinya sedikit. Jadi itu dengan tawakal, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa, harus bertakwa. Tuh, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan memudahkan segala urusannya. Kesulitan-kesulitan apapun, Allah yang akan memudahkan. Dan kemudian kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Jadi banyak konsep-konsep tuh kalau pengen kaya nih Kang Ustaz, itu harus mancing. Mancing gimana? Ya harus ada stimulus, ada rangsangan-rangsangan. Karena rezeki itu sebenarnya sih ya, kalau secara finansial itu Allah nitip ke hambanya untuk berbagi gitu. Berbagi dengan keluarga, dengan sanak famili, sakin, berbagi dengan tetangga, orang kenal, sanak famili. Kalau kita sering berbagi, diganti oleh Allah. Dengan kata lain, Allahnya percaya kepada kita. Orang tidak pelit. Nah, dikasih oleh Allah melalui sababiyah. Apa sababiyahnya? Ya mungkin dengan kerja, mungkin dengan dagang, dengan bisnis gitu. Itu sebagai sababiyah gitu. Tapi kalau orang itu tidak mau bersedekah, berbagi, ya Allah pun ya tidak banyak menitipkan ke orang tersebut, nyaris juga ya hanya secukupnya saja. Tapi yang jelas kami oleh Allah dengan catatan ada sababi, ada catatan. Jadi mereka orang-orang pengalamannya kok banyak berbagi itu tukang Ustad. Ini kasih rahasia nih, kasih rahasia. Ya, kayak gunung nih, gunung ya. Gunung itu dari jauh kelihatannya tuh tinggi, bagus, indah, ya enggak. Coba kalau kita dekati gunung, itu belejak-belejak. Belejak-belejak Kang Ustad. Iya, jadi bahasa kita mah sawang sinawang. Enak jadi orang kaya. Iya, belum tentu enak sebenarnya. Yang enak itu ya yang bisa ibadah, yang bisa ngaji Quran, yang bisa silaturahmi, yang bisa sholat fardunya jamaah, bisa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, yang bisa sholat sunnah subuh, yang pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu yang paling enak. Kalau secara dari dekat, kalau saja tidak diperhitungkan dengan ibadah-ibadahnya, sebenarnya orang orang kaya juga puyeng, puyeng ya jangan bilang-bilang yang lain ya puyeng, puyeng ya. Tapi ya bisa bersyukur, bisa senyum, bisa ibadah ya. Kalau orang kaya yang mukmin, yang konsisten, yang
komitmen dengan keislamannya sih. Sebenarnya sih puyeng, sama orang miskin juga puyeng. Ya jangan bilang pinang ya. Orang miskin tuh puyeng. Ya. Tapi kalau hitung-hitung milih yang mana? Kak jadi orang kaya puyeng, jadi orang miskin puyeng. Yang mending jadi orang kaya nggak puyeng. Tapi yang jelas sih ala kita nafsi. Yang namanya kaya itu kaya hati. Gitu. Jadi Allah sih sebenarnya sih ya tergantung kitanya ya. Hmm. Kitanya pengen apa? Ya, kitanya pengen sama dunia akhirat beserta keluarga. Maka Allah pun ngasih konsep ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tuh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka tuh kita maknai secara logika, pendekatan makna. Api itu, neraka itu ya api. Kalau di dunia sih, kalau badan kita nempel dengan api, maka itu akan melepuh. Melepuh, kalau sudah selesai melepuhnya, itu akan pedih. Pedih itu identik dengan sengsara. Seolah Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kesengsaraan yang dialami di dunia dan di akhirat. Lalu harus bagaimana? Ikuti Al-Quran, ikuti hadis Rasul, sebagaimana Nabi berpesan, Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua hal kepada Anda semua. Anda tidak akan sesat selamanya, tidak akan sengsara selamanya, tidak akan rugi selamanya. Sepanjang Anda melaksanakan ya Al-Quran dan hadis. Redaksi bebasnya begitu. Maka dalam Al-Quran juga wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina, hendaknya orang-orang mukmin tuh harus punya rasa takut dan rasa khawatir kalau keturunan-keturunannya itu keturunan yang lemah, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah, lemah tata krama, adab, lemah wawasan, harus ada. Lalu bagaimana? Ya harus dibimbing lah, dibimbing, diarahkan. Kalau kita sibuk ya dititipkan di lembaga pendidikan. Jadi kata Allah konsepnya ya hendaknya takut kalau Anda ya meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah kitanya meninggal dunia ya meninggalkan angsuran. Meninggalkan angsuran ya tidak warisan. Kasihan itu anak keturunannya membiayai berapa banyak obat-obatan, biaya beli yang lainnya, tapi tidak ada warisannya. Makanya di sini berarti Allah menyuruh kepada umat Islam jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa meninggalkan warisan kepada keturun-keturunannya. Jadi anak satu ada warisan satu minimal. Anaknya tujuh ada sembilan yang bisa ditinggalkan untuk istri, untuk sejumlah anak. Gitu. Jangan untuk diri sendiri baik. Jadi harus bagaimana? Harus semangat menjadi orang wirausahawan. Nah, kira-kira gitu. Karena yang rezekinya banyak berlimpah itu umumnya ya para pengusaha. Kalau karyawan ya sebulan sekali, ya baru setengah bulan sudah set, sudah habis.
Ya makanya Rasul sih mencontohkan tuh dagang. Rasul dagang. Jadi sunnah Nabi tuh bukan nikah baik, tapi dagang juga sunnah Nabi. Cuma ya maklum ya, di Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh Belanda, dilanjutkan oleh Jepang. Ayat-ayat yang menyuruh umat Islam kaya, hadis-hadis yang menyuruh umat Islam sugih, itu dijauhkan oleh penjajah. Iya, ada orang cerdas suruh keluar negeri dibeasiswai karena berbahaya, akan mempengaruhi umat Islam supaya berontak. Gitu. Sengaja oleh orang-orang pemberontak, orang-orang penjajah itu. Nah, sekarang sudah terbuka nih dengan sosial media. Ya, IG-nya banyak, Facebook-nya banyak tentang keilmuan-keilmuan. Bagaimana menjadi how to be rich dad, gitu. Jadi orang kaya, gitu. Jadi sudah waktunya kita berubah. Ya, berubah untuk lebih baik. Ya, harus tawakal, ya harus punya strategi bagaimana mendidik anak itu bisa meneruskan perjuangan orang tuanya harus lebih baik. Ketika orang tua meninggal dunia, sudah tidak ada di dunia ini, anak selalu mendoakan kita. Nah, untuk itu maka anak harus dititipkan ke kiai, ustadz, ustadzah, ke pondok pesantren, dan itu semua butuh biaya. Makanya kita ya ada proses di situ. Kemudian kata Allah, ya kita orang muslim itu wal yaqulu qolan sadida. Hendaknya kalau ngomong tuh yang benar. Kalau dapat WA dari sebelah tuh jangan langsung di resend apa ya? Dikirim ulang ke grup sebelahnya lagi tanpa dikoreksi. Akhirnya apa? Akhirnya ya muncul fitnah, kegaduhan, ketidaknyamanan. Orang muslim itu adalah orang yang membuat muslim yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya materi kita Ustaz Agung ada sedikit kendala di sini. Kita tunggu sampai beliau kembali dulu. Ini laptopnya nggak bisa dipakai nih, Kang Ustadz. Kenapa nggak tahu? Harus matiin dulu ya sebentar ya. Iya, Pak. Iya, Pak Ustaz, nggak Pak. Mungkin dari pagi dipakai nih, Kang Ustadz, Wih, Masya Allah. untuk kuliah. Produktif sekali berarti Iya, laptopnya, Pak Ustaz. iya, Kang Ustadz. Nah, gitu. Ya, kita lanjut ya. Iya, Pak Ustaz. Jadi, kata Allah pesannya, hendaklah Anda semua kalau ngomong tuh yang benar, gitu. Yang ngomong itu yang benar, jangan bikin orang lain sakit hati, tidak nyaman, tidak aman. Ya, dalam hadis juga kata Rasulullah, orang Muslim itu adalah orang yang orang Muslim lainnya itu harus merasa aman dan nyaman, baik dari lisannya maupun dari tangannya.
Kalau lisannya ya melalui ungkapan-ungkapan. Kalau tangannya sekarang mah pakai giget apa namanya? WA gitu, Kang Ustadz. Orang nggak seneng, nggak terima, nggak nyaman. Orang yang merasa dirugikan padahal sih itu perasaannya saja. Itu tuh nulisnya tuh di WA, nulisnya tuh di status Kang Ustadz. Di status. Iya, statusnya ngomongnya nggak enak, dilihat oleh banyak orang, ya. Itu sehingga orang Muslim yang lain merasa nggak aman, nggak nyaman. Itu kayak gitu tuh orang Muslim yang tidak sempurna kayak begitu tuh. Orang yang kena penyakit yang harus diobati. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, tabayun saja. Mungkin sebenarnya sih dirinya yang keliru, yang salah, yang khilaf, tapi menuduh orang lain yang salah. Ya, jadi perlu ada silaturahmi, tabayun. Ya. Jangan dapat-dapat share-sharean, ya WA dari grup sebelah tanpa difilter dari mana ini datangnya. Dari orang benar, apa dari orang fasik, di-share ke sebelah. Akhirnya ya menjadi fitnah. Ya, itu perlu ada filter. Wal yaqulu qolang sadida. Hendaklah kalau ngomong tuh ngomong yang memberikan kedamaian, kesejukan dalam hati, yang menyebabkan senang dalam hati orang muslim yang lain. Itu kira-kira Kang Ustadz. Ya, Iya, barangkali mau ada pertanyaan Kang Ustadz, bangga Kang Ustadz. iya Pak Ustadz. Mohon izin di sini ada dua pertanyaan di chat Zoom Pak Ustadz. Mohon izin kami Nggih, bacakan nih. mangga Kang Pertama, Ustadz. saya mau tanya Pak, bagaimana agar anak bisa mendengar nasihat-nasihat orang tuanya? Dan yang kedua di Hmm? sini tentang kurban Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Mm-mm, Ustadz. mm-mm. Selamat mau tanya di luar tema. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, mengenai kurban. Saya pernah dengar Kiai ceramah memperbolehkan kurban menggunakan seekor ayam, Pak Ustaz. Apabila belum mampu wabarakatuh. untuk membeli kambing. Sekian, terima kasih. Mm-mm. Jawabannya, wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. So, ya, Waalaikumsalam. Recording in progress. Baik, Kang Ustadz, pindah lagi ke laptop ya, Kang Ustadz. Iya, Pak Jadi Ustaz. gini, masih mantul ya? Ya.
apa kesukaannya, kesukaan anak tuh beda-beda, diperhatikan gitu. Ya, kalau kita menyampaikan kurang pas ya dievaluasi, diperbaiki lagi. Kepada anak tuh di alam, anak tuh siapapun orang kalau di alam tuh seneng. Lebih-lebih kalau ya ibunya yang di alam, ya ibunya seneng. Atau bapaknya, ya istri ngalem suami, wah seneng suami. Suami ngalem istrinya, wah seneng si istri. Orang tua ngalem anaknya seneng. Kalau sudah seneng disuruh apa aja mau. Jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang disukai oleh anak? Bagaimana orang tua itu disenangi oleh anak, karisma di hadapan anak, dihargai, dihormati. Gitu. Ketika anak itu tidak nurut sama orang tuanya, coba kita evaluasi. Anak itu bergaul dengan siapa? Kalau anak bergaul dengan orang-orang yang tidak rajin sholat, tidak rajin ngaji, nanti anak kita juga akan niru mereka, tidak mau sholat jamaah, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Makanya kita arahkan, diperhatikan anak tuh bergaul dengan siapa. Syukur di pondok pesantren, ya potensial akan bagus, tapi tidak menjamin juga. Kadang-kadang anak di pondok juga anak yang karena di rumahnya sulit dia diatur, di rumahnya sulit dikasih tugas, pegel, ibunya nangis baik karena nyakiti hatinya ibunya. Oleh bapaknya ya sudah nak sampean ke pondok saja ya, nanti dicukupi semua apa yang menjadi kebutuhan. Nanti bapak kirim ya, dirayu-rayu terus mau tuh anak. Ya, ternyata di sana tuh ya bergaul, ketemu dengan anak-anak yang lagi proses belajar, yang ke orang tuanya tadinya yang lawan, gitu. Tapi kalau di pondok pesantren kan, itu lambat laun akan menjadi orang soleh, akan menjadi orang ilmuwan, ya. Jadi dalam mengelola eh, keluarga, ya, menasehati anak, ya, itu harus ada trik, harus ada strategi. Anaknya kiai juga, ya, punya pondok, itu nggak bisa di pondok sendiri secara umum, harus dititipkan ke pondok kiai lain. Tukeran, anak kiai lain dipondokkan ke kiai yang satunya. Karena memang ada psikologi gitu. Jadi strategi itu begitu, apalagi anaknya ya dari orang yang bukan kiai gitu. Anaknya kiai saja dititipkan ke pondok lain ya, gitu. Jadi perlu ada kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Ya, bagaimanapun juga anak adalah aset seperti bonsai gitu. Ya, kalau agak dahan-dahannya agak caprang gitu, kita atur dengan kawat-kawat supaya indah. Ya, namanya juga anak tuh ya. Oh, namanya juga bonsai. Kalau tidak dibentuk ya tidak teratur. Ya, jadi harus harus diatur. Itu aset, anak tuh aset. Yang akan mendoakan kedua orang tuanya tuh ya anak. Apakah anak kandung atau anak angkat atau anak didik gitu. Jadi dengan cara ngalem manggil anak tuh, hei Kasep, hei Cung, Cung, Kasep sini Kasep, ganteng sini ganteng, senang senang. Orang Indramayu mah senang, orang Cirebon mah Cung, orang Sunda jang jang kan dia atau jang. Dia gitu. Dipanggil yang bagus. Soleh boleh, si soleha, si cantik. Iya, masa malu ngomong kayak gitu saja ke anak sendiri, malu.
Kurang ajar anaknya. Jangan kayak gitu. Belum ketemu caranya saja. Masa sama orang tua ngelawan? Jangan begitu. Kalau karena belum tahu dia. Kalau tahu mah nggak bakalan begitu. Terus cara kitanya juga dalam mendidik anak juga harus penuh kasih sayang dan beretika. Jangan keluarkan binatang-binatang. Anak sendiri dituduh binatang. Nggak boleh. Nggak boleh. Dipanggillah yang bagus. Ya, dipanggil yang menyenangkan gitu. Itu ya, Kang. Yang kedua, bagaimana untuk korbannya, Kang? Korban gimana sih tadi, Kang? Iya, Korban ayam. Jadi iya, ayam apa tuh boleh. gini. Mm. Ya, bagi orang ini sih orang yang tidak mampu berkorban sapi, ya sapi itu untuk 7 orang, Kang. Ya kambing lah gitu. Ya, kalau tidak mampu, ya kambingnya, ya agak adiknya kambing apa ya? Kalau di Jawa ayam jago ya, ayam jago. Ya sudah boleh lah, ayam jago boleh. Sambil nanti nyelengi untuk beli kambing tahun depan gitu. Masa kalau beli HP bisa, korban nggak bisa ya Kang ya? Nah, kalau kambing itu apa yang kita keluarkan itu untuk kita sendiri itu akan memberikan bantuan kepada kita. Ya, kambing tuh akan bikin selamat, akan bikin kaya, akan bikin aman dan nyaman. Jadi orang mukmin tuh itu kalau bisa kurban ya dalam tahun ini ya kur kalau orang mampu rezekinya banyak tapi tidak mau kurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan musolaku. Waduh ya Allah, jangan dekat-dekat musola aja ya Allah, nggak enak pisan. Tapi kalau ketidakmampuan, orang-orang miskin itu sesungguhnya sudah dikorbani oleh Rasulullah, Kang. Satu kambing untuk umat semuanya. Yang korban itu siapa? Kanjeng Nabi. Masa nggak dikabul? Pasti dikabul, Kang. Iya. Jadi sudah dikorbani oleh Kanjeng Rasul, oleh baginda Nabi, bagi orang miskin mah kurbannya tuh semuanya barengan, Kang Ustaz, untuk semua umat Nabi. Ya, ya kalau bisa sih korban dewek lah ya. Ya kalau nggak bisa kambing ya ayam ya. Kalau nggak ayam apa yang burung dara, Kang. Ya nggak apa-apa burung merpati. Tapi sambil nyelengin. Ketika nyelengin sudah banyak ada yang nagih. Ya wajib bayar hutang, Kang, daripada kurban. Kurban sunnah. Bayar hutang wajib. Ya sudah nggak apa-apa. Bayarkan hutang. Mumpung ada konsisten, komitmen. Orang punya hutang banyak, ya, tapi nggak bayar-bayar. Padahal punya duit banyak. Itu dolim kan? Nggak ada duit. Adanya pahala atau dosa. Pahala-pahalanya yang dibayarkan menggantikan hutang yang nggak sempat dibayar di dunia. Sudah habis ya pahalanya. Dosa-dosanya orang yang menghutangi diberikan kepada yang hutang, yang waktu di dunia nggak sempat bayar. Jadi korban itu sungguhnya adalah sunnah, Kang. Sunnahnya sunnah muakkad. Kalau bayar hutang wajib. Barangkali zaman di sini punya angsurannya, angsuran lah kewajibannya. Nanti ya berupayalah belajar untuk korban. Korban itu bahasa lain sih adalah untuk pendekatan diri pada Gusti Allah. Korban itu eh, menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri orang tersebut.
Jadi manusia itu ada sifat-sifat kebinatangan, Kang Ustadz. Kita dikurangi hingga hilang sifat kebinatangannya eh, melalui praktek kurban. Itu Kang Ustadz. Jadi intinya boleh Kang Ustadz kalau memang belum mampu kambing mah ya ayam jago atau ayam dedara Kang Ustadz supaya nanti berbagi ya berbagi makan bareng bikin opor enak Kang Ustadz. Opor ya dengan lontong Kang Ustadz dengan ketupat. Oh, Masya Allah. Ini gitu saja Kang Ustadz. Iya, Pak Ustadz, Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada guru kita, Ustadz Agung yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaannya. Baik, mungkin karena waktu, Pak Ustadz, kita tutup untuk kajian kita Oke. pada malam hari ini. Sebelumnya kami memberikan kesempatan untuk Pak Ustadz, barangkali ada yang disampaikan kembali sebagai penutup Pak Ustadz. Mangga. Ya, baik. Ketika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan doa dari anak-anak kita, maka kita harus mendidik anak menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang mukminin, menjadi orang yang anak yang bisa mendoakan kita. Kalau kita pengen rezeki yang berlimpah, maka kita harus melakukan pepantas diri. Sampai ya untuk banyak-banyak bersedekah. Kalau bahasa lain sih bersedekah yang brutal, sedekah yang ekstrim. Pasti Allah akan membalasnya. Yang ketiga, ya, kalau kita pengen mendapatkan pertolongan dari Allah, baik pertolongan rezeki, pertolongan dengan hal-hal lain yang harus ditolong, maka kita harus tawakal kepada Allah Ta'ala. Intinya, kalau kita pengen bahagia di dunia dan akhirat, maka kita harus mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada kalimat yang keliru, itu karena kebodohan saya sendiri. Jika ada kalimat yang benar, itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Kang Ustadz. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, Pak Ustadz, Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada guru kita, Ustadz Agung. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika. la ilaha illa Asyhadu an la anta, ilaha illa anta. astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dimudahkan untuk Amin. mengamalkannya Amin. di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Alhamdulillah, Amin. sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Ustadz. wabarakatuh. Syukron Pak Ustadz. Mangga. Bye.